Maka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu bukan hanya pelaksanaan sebetulnya. Dosen tidak hanya kita pastikan mereka memastikan keterlaksanaan tridharma perguruan tinggi, bukan. Tetapi dalam setiap kegiatan itu kan ada 6P. Ada 6P Bapak Ibu, ada 6P yang harus kita pastikan. Setiap kegiatan, dosen, program studi, ketua jurusan, wakil direktur, direktur, sama seperti saya rektor. Saya juga seperti itu Ibu Bapak. Yang kita lakukan adalah 6P. P yang pertama apa? Perencanaan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kegiatan apapun itu bentuknya, kapanpun itu yang kita lakukan harus dimulai dengan perencanaan. Contoh Ibu Bapak, kan tridharma perguruan tinggi misalkan, apa yang harus direncanakan oleh dosen? Membuat RPS, jelas itu. Tidak ada alasan dari dari seorang dosen, kita ini Bapak Ibu tidak membuat RPS. Karena apa? Coba kita lihat di pernyataan isi standar kita. Kan jelas, saya yakin sekali. Di pernyataan isi standar, di standar proses pembelajaran, itu kan pasti Pak. Pasti mengamanahkan sesuatu tugas pokok dan fungsi seorang dosen. Yaitu apa? Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun kelompok, merancang, merumuskan, menyusun rencana pembelajaran semester sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Itu clear Bapak? Itu clear. Jadi kalau dosen itu mau melaksanakan tridharma yang pertama, ya dia harus membuat RPS, itu perencanaan. Setelah perencanaan Bapak Ibu kan ada namanya perencanaan, kan ada pelaksanaan. Ada pelaksanaan. Ini pun memberikan pesan yang cukup kuat kepada program studi untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemantau dari semua kegiatan pengendalian, gitu Bapak Ibu ya. Dan dosen pun dipastikan untuk melaksanakan itu, yaitu apa? Salah satu pernyataan isi di dalam standar proses pembelajaran yang berikutnya dari yang tadi mobil akan ada. Nanti tolong dicek Pak Askar ya. Bunyinya pasti demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Itu clear Bapak Ibu. Itu clear, itu tugas dosen. Tugas prodinya jelas, memastikan dosennya. Memastikan dosennya. Oleh karena itu Bapak harus ada pemantauan. Nanti kita akan lihat bagaimana cara pemantauannya ya. Jadi adalah RPS yang telah dirancang, dirumuskan dan disusun itu harus betul-betul konsisten dilaksanakan. Itu namanya pelaksanaan. Itu pelaksanaan. Maka harus ada mekanisme kontrol bagaimana program studi itu, bagaimana jurusan itu memastikan dosen itu telah menjalankan amanah yang telah kita amanahkan kepada dia gitu ya. Itu pelaksanaan Bapak. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan. Kan ada monitoring nih, ada monitoring. Ada monitoring. Maka monitoring itu dilakukan oleh siapa? Tentunya kan dilakukan oleh atasan dari seseorang yang kita amanahkan untuk memenuhi isi standar tersebut. Maka siapakah atasannya dosen? Program studi Bapak Ibu. Siapakah atasannya program studi? Ketua jurusan. Siapakah atasannya ketua jurusan? Adalah wakil direktur 1. Direktur 1 siapanya? Ya direktur, begitu Bapak. Nah, ini aras dari leveling kewajiban dan kewenangan itu menjadi sangat penting memang dalam proses implementasi penjaminan mutu. Balik ke yang tadi Bapak Ibu, kan harus ada yang namanya dengan monitoring. Siapa yang melaksanakan monitoring? Ya ketua program studi. Kapan dilakukan? Ya tergantung kepada bagaimana pelaksanaan standar tersebut. Kalau pelaksanaan standar pembelajaran misalnya, kita lakukan monitoring adalah per aktivitas, berarti daily monitoring. Ya, kalau Hisar Sirait mengajar hari Senin harus dimonitoring. Apakah betul Hisar Sirait itu melaksanakan pembelajarannya sesuai dengan RPS yang sudah telah ditetapkan? Maka ada namanya daily monitoring, itu akan memberikan namanya daily report. Ya, daily report itu akan menghasilkan satu kegiatan namanya dengan weekly meeting. Nah itu Bapak Ibu. Jadi prodi itu wajib di bawah arahan dari ketua jurusan wajib melakukan yang namanya dengan weekly meeting. Untuk apa? Untuk mengevaluasi nih, apakah hal-hal yang sudah dilakukan di dalam pelaksanaan tridharma itu sudah dilakukan atau tidak. Makanya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak kalau kita secara konsisten ya Ibu Bapak ya, kita semua secara konsisten melakukan proses monitoring itu akan pasti melahirkan dua aktivitas utama kita. Apakah kita akan melakukan evaluasi yang sifatnya diagnostik atau evaluasi yang sifatnya adalah formatif. Selama ini Ibu Bapak sekalian, kelaziman yang banyak dilakukan kita lupa.
kita lupa untuk melakukan yang namanya dengan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Yang paling banyak kita lakukan evaluasi sumatif, Bapak Ibu. Paling banyak kita lakukan evaluasi sumatif. Padahal proses monitoring itu sebetulnya berimplikasi terhadap bagaimana si pemantau tersebut untuk memastikan apakah dia melakukan evaluasi diagnostik atau dia evaluasi formatif. Seperti yang sudah kita pahami bersama Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara yang namanya dengan evaluasi diagnostik, itulah evaluasi yang kita lakukan pada saat satu standar sedang dilaksanakan untuk memastikan apakah ada kendala di dalam implementasi standar tersebut. Maka kita lakukan namanya evaluasi diagnostik. Sementara kalau kita ingin mengoptimalkan capaian dari pelaksanaan standar, kita lakukan evaluasi formatif. Karena itulah dikatakan bahwa evaluasi formatif itu evaluasi yang dilakukan pada saat standar pendidikan tinggi itu dilaksanakan untuk memastikan ya optimalisasi pencapaian standarnya. Bapak Ibu hanya melakukan yang namanya evaluasi sumatif. Itu evaluasi yang dilakukan setelah standar pendidikan tinggi itu telah selesai dilaksanakan. Akibatnya apa yang sedangkan is too late, Bapak. Is too late. Terlambat kita. Terlambat untuk setelah kita lakukan contoh, ternyata nih hanya ditemukan hanya 95% dosen di perguruan tinggi ini, kita jadi Bapak Ibu ya, yang telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS. Kan sudah terlambat, Bapak. Sudah terlambat kita melakukan namanya dengan upaya pengendalian kita. Baik yang sifatnya untuk mengembalikan kepada ranah bagaimana standar itu dilaksanakan gitu ya. Bagaimana kita bukan rencana tindak lanjut untuk tidak melakukan itu lagi. Terlambat, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu itu yang kita lakukan, tugas yang paling utama yang harus dilakukan oleh program studi adalah ketika standar itu telah dilaksanakan, lanjutkan dengan proses monitoring. Setelah itu dilakukan dengan evaluasi Bapak Ibu. Jadi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Kan gitu Bapak Ibu, evaluasi. Nah setelah dievaluasi itu sudah saya sampaikan Bapak Ibu bisa memilih evaluasi yang sifatnya diagnostik jika ada kendala di dalam implementasi standar tersebut. Atau jika Ibu Bapak merasa capaiannya masih jauh dari yang ditargetkan Ibu Bapak Ibu lakukan evaluasi formatif. Setelah evaluasi formatif Bapak Ibu wajib harus melakukan namanya reporting, pelaporan. Itu yang nomor 5 Bapak, pelaporan. Sehingga Ibu Bapak ketua program studi itu wajib melakukan, menurut hemat saya Bapak Ibu ya, wajib melakukan yang namanya dengan weekly report yang memuat tentang bagaimana standar proses pembelajaran itu terlaksana di program studi masing-masing by dosen masing-masing per mata kuliah yang dia punya, begitu Ibu Bapak. Weekly report, dan weekly report itulah yang menjadi bahan nanti adalah bahan diskusi dan sekaligus untuk materi yang akan kita gunakan dalam rangka mengambil keputusan untuk the next week, minggu berikutnya, kan begitu ceritanya. Dan akhirnya dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Jadi nanti ketua program studi, ketua jurusan membuat weekly meeting, menghasilkan weekly report dan dilaporkan ke wakil direktur 1. Maka direktur 1 punya namanya weekly report, dan nanti itu akan direkap menjadi monthly report yang akan dilaporkan ke direktur. Itu menurut hemat saya pertanggungjawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan Tridharma yang pertama itu harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan, harus ada monitoring, harus ada evaluasi, harus ada pelaporan, dan harus ada pertanggungjawaban. Hal yang sama Ibu Bapak untuk Tridharma yang kedua, yaitu apa? Penelitian. Sama, harus ada perencanaan penelitian. Itu apa? Proposal. Itu jelas Bapak Ibu. Dan seterusnya, kan makanya kita katakan setiap dosen itu kan di salah satu standar hasil penelitian, ya, itu kan bunyinya demikian Bapak Ibu. Kepala LPPM bersama dengan ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, ya tak? Setiap dosen berkewajiban melaksanakan paling tidak 1 judul penelitian setiap 1 tahun akademik. Itu clear Bapak, itu clear. Maka sebelum dia melaksanakan, sebelum kita bisa melakukan proses evaluasi atas keterlaksanaan standar tersebut, kita cek dulu ke runut ke belakangnya. Apakah dia sudah punya perencanaan dalam bentuk proposal? Apakah dia sudah laksanakan? Apakah itu dimonitoring oleh LPPM? Kemudian dievaluasi, baru dilaporkan oleh dosen. Maka dosen berkewajiban melaporkannya, Bapak Ibu.
melaporkan laporan hasil penelitian dosen dan mempertanggungjawabkannya. Saya menggunakan kata kunci mempertanggungjawabkan itu mempublikasikannya, ya, menyebarluaskan hasil penelitiannya. Nanti kalau Ibu Bapak kembali lagi melihat di standar hasil penelitian, pasti saya yakin sekali Bapak Ibu Poltekkes Kemenkes Makassar ini telah memformulasikan standarnya sedemikian rupa melampaui SNDikti, yang melampaui apa yang diatur oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di pasalnya yang ke-46 kalau saya tidak salah pasalnya, ya. Karena di pasal yang 46 tersebut apa saya lupa. Tapi di ayat yang kelima dikatakan demikian, apabila hasil penelitian dosen sifatnya Bapak Ibu ya tidak rahasia, tidak mengganggu kepentingan umum, maka wajib disebarluaskan melalui apa? Melalui, ya Bapak Ibu ya, diseminarkan, dipublikasikan dan memperoleh hak patennya. Oleh karena itu saya yakin salah satu bunyi dari pernyataan isi di standar hasil penelitian yang telah ditetapkan telah dilaksanakan atau di PPP kan dah, di PPP kan di Poltekkes Kemenkes Makassar itu pasti bunyinya demikian. Kepala LPPM yang tadi Bapak Ibu, Kepala LPPM memfasilitasi setiap dosen menyebarluaskan hasil penelitiannya dalam bentuk seminar, paling tidak nih, seminar hasil penelitian di tingkat lokal. Itu clear Bapak. Itu clear. Maka si dosen harus memastikan itu yang saya sebut dengan pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban itu bisa dilakukan dalam bentuk seminar hasilnya, publikasi hasilnya di jurnal ilmiah, baik dia jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, teradekasi, terindeks SINTA, maupun di jurnal internasional bereputasi tidak terindeks Scopus maupun yang terindeks Scopus. Itu pertanggungjawaban Bapak Ibu. Itu semua harus direncanakan. Nah, itu tugasnya siapa? Itu bukan tugasnya Prodi. Tugasnya siapa Bapak Ibu? Itu tugasnya tugasnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, memberikan fasilitasi. Jikalau kita merasa bahwa pertanggungjawaban itu akan menentukan kualitas dari pengelolaan kita, dari kata memfasilitasi, itu kita ganti dengan wajib. Wajib. Jadi bunyinya akan kita ganti sekarang di pernyataan isinya. Setiap dosen wajib menyebarluaskan atau menyeminarkan hasil penelitiannya paling tidak di tingkat lokal. Itu jelas. Setiap dosen wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah, paling tidak di jurnal ilmiah nasional terindeks SINTA 5 atau 6 misalkan. Itu clear. Sehingga Ibu Bapak, peran serta prodi, peran serta dosen ketika kita berupaya untuk memastikan implementasi sebetulnya sudah di-lock lah, sudah dikunci secara baik di dalam setiap pernyataan isi standar kita. Makanya kan kalau ada siswa bertanya, ada nggak standarnya? Ada, standarnya ada. Standarnya ada apa? Standarnya apa? Jelas. Standarnya adalah semua butir-butir pernyataan isi standar yang telah diformulasikan, telah disusun, telah ditetapkan di mana? Di setiap standar kita. Hal yang sama Bapak Ibu untuk yang namanya PKM. Jadi clear Ibu Bapak ya. Jadi kita akan bisa memastikan peran dari setiap pihak yang terlibat ini tergantung kepada bagaimana rancangan kita untuk setiap kegiatan.